Di hari kedua, retret kepala daerah digelar di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Sejumlah kepala daerah dari PDIP belum tercatat hadir dalam kegiatan tersebut. Usut punya usut, 47 kepala daerah dari PDIP mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk menunda keberangkatan ke retret di Akmil, Magelang. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia pagi hari ini? Kami awali dengan informasi kebakaran yang terjadi di Asrama Kesehatan atau Kodam Kesdam 2, Jalan Opu Deng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api menghanguskan satu blok yang terdiri dari 39 petak rumah. Api dengan cepat membesar dan merembet ke bangunan lainnya lantaran rumah saling berdekatan ditambah kencangnya tiupan angin yang berhembus saat kebakaran. Untuk memadamkan api, sebanyak 31 unit armada dari Mako Damkar Kota Makassar ini dikerahkan. Api kemudian baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam berjibaku selama hampir 3 jam. Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan awal diduga akibat arus pendek listrik yang berasal dari salah satu petak rumah yang kemudian ini merembes ke rumah lainnya. Masih seputar kebakaran pemirsa, 6 rumah di kawasan padat penduduk di wilayah Medan, Sumatera Utara juga hangus terbakar. Ini adalah rekaman video amatir yang memperlihatkan kobaran api yang menghanguskan 6 rumah warga di Jalan Permai, Gang Pelikan, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa ini membuat warga sekitar panik karena lokasi kebakaran berada di kawasan padat penduduk. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera berupaya memadamkan kobaran api yang membakar 6 rumah. Diduga pemirsa arus pendek listrik adalah penyebab dari peristiwa kebakaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Senang sekali Ya, hari Minggu pagi ini betul. kita selalu melihat orang-orang berolahraga, semangat. Apalagi hari ini kalau kita lihat di belakang kita ini lagi rame banget Andi Kumala, lagi banyak yang berkumpul. Nah, kalau udah kumpul-kumpul gini Andi Kumala, ini saya bawaannya pengen ke sana. Mau ngapain? Pengen ngecek ada nggak nih kader PDIP yang ikut kumpul di sana. Nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena mereka ngumpulnya di kafe. Oh gitu. Di Magelang. Di Magelang, di kafe. Mereka juga kumpul, Iya. walaupun ternyata mereka semua ini belum ikut retret, belum masuk ke dalam. Padahal agenda udah di retret. Magelangnya ya. Udah. Kenapa nggak masuk aja? Nyangkut Betul. kayaknya rupanya. Nyangkut kayak layangan. Oke lah, jadi di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian sejauh ini masih menunggu instruksi dari Masih. Ibu Megawati Soekarno Putri untuk ikut apa enggak nih retret. Menunggu begitu. arahan, satu Menunggu komando. arahan, satu komando. Jadi Meskipun kita akan katanya ada 1-2 sih yang udah Yang udah ikut. di dalam. Tapi mayoritas masih menunggu arahan. masih menunggu. Nanti Baik, kita akan bahas. kita akan bahas. Tapi sebelumnya kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat berita yang lagi viral. Ini ada video mantan perwira TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara yang menodongkan senjata api dan menembak polisi Satuan Narkoba Polres saat akan ditangkap di rumahnya ini di Pasar Lama, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Iya, terekam video di mana detik-detik saat pelaku berinisial CR, seorang mantan perwira berpangkat Letnan 1 TNI Angkatan Laut,
menembaki petugas Satuan Narkoba Polres Asahan. Dalam video tampak petugas kepolisian yang membawa mobil hendak memasuki rumahnya. Namun kemudian pelaku mengeluarkan senjatanya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Beruntung dalam kejadian penyergapan tersebut, petugas Satuan Narkoba tidak ada yang terkena tembakan. 6 kg sabu miliknya kemudian disita petugas, berikut sepucuk senjata api jenis Baretta dan ratusan peluru. Kini pelaku CR menjadi DPO atas kepemilikan sabu dan kejahatannya melawan petugas saat akan ditangkap. Ini mantan perwira TNI Angkatan Laut ya. Betul. Kemudian ini juga terkait dengan kepemilikan sabu dan kemudian juga melakukan percobaan penembakan. Tapi CR-nya ini bukan Cristiano Ronaldo ya? Oh bukan, itu CR7 ya. CR7. Nah, berbicara tadi ada CR, kalau menurut Mala CR7 Cristiano Ronaldo, kita bahkan lihat ya ada berita dari sepak bola di mana ada sebuah pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan Desa Dangdang, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten. Ternyata berakhir ricuh pemirsa. Sebanyak satu tim dan supporter ini mengamuk kemudian masuk ke tengah lapangan hingga terjadi baku hantam usai pertandingan berakhir. Ya, pertandingan di babak kedua tim Pondok Aren FC mampu mengalahkan tim Suradita FC dengan skor 1-0. Tensi pertandingan pun semakin memanas hingga terjadi keributan pemain di tengah lapangan. Hal inilah yang memicu supporter dari tim Suradira FC memanas lantaran tim kesayangan mereka ketinggalan 1-0 dari tim Pondok Aren FC. Usai pertandingan berakhir, sejumlah supporter dari tim Suradita FC masuk ke tengah lapangan, menyerang pemain dan supporter dari tim Pondok Aren FC hingga akhirnya kedua tim ini saling serang. Petugas kepolisian dan TNI serta panitia kewalahan untuk melerai aksi keributan kedua supporter yang terus saling kejar hingga kemudian baku hantam. Petugas gabungan dan panitia terus menghadang dan membubarkan kedua supporter agar keributan ini tidak berlanjut. Inilah dalam istilahnya di MMA tidak ada sepak bola, tapi di sepak bola ada MMA. Gitu. Ada pertarungan ya. Ada baku hantam gitu ya. Harusnya sih jangan Daftaruan seperti pride-nya ini. harusnya ya kan, agar tersalurkan teknik-teknik pukulannya. Promosi ya. Baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ini ada yang sempat hilang di hutan saat hendak ke kebun. Seorang kakek berusia 78 tahun ditemukan terjebak di lubang batu dalam kondisi lemas di Desa Hendea, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Beginilah detik-detik evakuasi seorang kakek berusia 78 tahun yang terjebak di lubang batu di tengah hutan. Sejumlah warga sempat kesulitan saat melakukan evakuasi lantaran tubuh sang kakek ini terhimpit bebatuan dan keluarga pun panik melihat kondisi korban yang semakin lemas setelah semalaman berada di lubang batu. Butuh waktu 1 jam untuk mengeluarkan korban dari lubang batu yang menghimpit tubuh korban. Saat diangkat dari lubang, terlihat sejumlah luka pada kaki hingga kepala korban dan warga kemudian mengevakuasi korban ke rumahnya dengan cara digendong. Sebelumnya korban yang memiliki riwayat penyakit stroke diketahui meninggalkan rumah untuk menyusul sang istri yang berada di kebun. Tapi hingga malam hari, korban ternyata tak kunjung pulang. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumahnya akibat luka yang dideritanya. Dan sangat beruntung ya, masih bisa diselamatkan tepat waktu. Begitu. Dramatis juga penyelamatannya ya. Betul. Kita ke berita lainnya pemirsa, 2 orang bocah hilang tenggelam saat berenang di aliran Kali Bekasi Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga kedua bocah terbawa arus saat berenang bersama teman-temannya. 2 orang bocah Muhammad Falas Akbar berumur 8 tahun dan Arsyaka Raditya 9 tahun diduga hilang tenggelam di aliran Kali Bekasi. Tepatnya di perumahan Kemang Ivi, Kelurahan Jati Rasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Saat bocah bermain dan berenang di Kali Bekasi, volume debit air dalam kondisi naik. Petugas tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian menggunakan perahu karet, menyisir darat sejauh lebih dari 3 km dari titik awal hilangnya korban nih.
Hingga 20 jam pencarian, kedua bocah yang hilang tenggelam di aliran Kali Bekasi masih belum ditemukan hingga saat ini oleh tim SAR gabungan. Mudah-mudahan segera ditemukan. Gede juga kalinya ya kalau kita lihat di video ini yang di Kumala. Memang kalau berenang di kali itu harus dalam pengawasan juga sih. Tapi oleh kayaknya orang kalaupun dewasa dalam ya. pengawasan agak tetap berbahaya ya kalau ngelihat Sebaiknya dengan di tekstur kolam kali ya. yang Betul. untuk anak-anak ya. Kita ke berita lainnya pemirsa, jelang bulan suci Ramadan warga mulai melakukan tradisi ziarah kubur untuk mendoakan sanak keluarga yang telah wafat sekaligus untuk membersihkan makam mereka. Menjelang bulan suci Ramadan memang ini tradisi ziarah kubur selalu dimulai. Seperti terlihat di tempat pemakaman umum Layur, Jakarta, satu persatu peziarah mulai berdatangan ke TPU sejak pagi hingga menjelang sore. Mereka berdoa kepada orang tua, sanak keluarga yang telah mendahului mereka. Ya memang Philip, momen menjelang bulan Ramadan ini memang biasanya digunakan juga selain untuk ziarah tapi juga membersihkan makam. Ya. Ziarah ini diperkirakan akan mencapai puncaknya biasanya tuh pada H-3 atau H-1 jelang Ramadan. Makanya Kumala. saya izin pulang ya buat ziarah ya. Aduh, pas on air lagi. Saya nggak bisa komen tuh. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya di mana 450 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Nah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap retret ini bisa menjadi ajang untuk melatih kedisiplinan dan juga saling mengenal antara kepala daerah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebanyak 450 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini berharap retret ini dapat menjadi ajang untuk saling kenal dan juga melatih kedisiplinan antar para kepala daerah. Acara retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dimulai dengan senam pagi bersama. 450 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia ini berolahraga bersama para instruktur sebelum memulai hari mereka. Kepala daerah tampak kompak mengenakan kaos putih dan celana hitam. Semua kepala daerah terlihat antusias mengikuti agenda senam pagi. Mereka juga kompak mengikuti gerakan senam dari instruktur dan meminta memutar sejumlah lagu untuk menambah semangat. Setelah senam pagi, para kepala daerah melakukan sarapan bersama, dilanjutkan dengan mengikuti apel pagi, pembukaan dan pengarahan program dari Mendagri, Pretest, hingga Building Learning Commitment. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, retret kepala daerah yang berlangsung di Akmil Magelang diharapkan dapat melatih kedisiplinan para kepala daerah dan juga menjadi ajang mereka saling mengenal satu sama lain. Kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai penting yang juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin. Ya. Yang nggak melaksanakan nanti saya dengan Pak Bima cek nanti ada yang nggak ngerjakan, saya maunya gubernur kumpulin bupati wali kotanya karena belum tentu saling kenal antara mereka dan udah mulai bicara dikit tentang mau apa kita daerah kita gitu. Ya. Retret kepala daerah ini berlangsung hingga pekan depan dan akan ditutup dengan pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Ya, kalau yang lain tadi udah ikut retret, di Magelang ini ada sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan mengaku sudah siap mengikuti retret di Kompleks Akmil Magelang, Jawa Tengah. Namun, mereka masih menunggu koordinasi antara partai dengan juga panitia untuk menentukan waktu kedatangan mereka. 55 kepala daerah PDI Perjuangan ini sudah berkumpul di sebuah rumah makan di Jalan Sutopo, Cacaban, Kota Magelang, Jawa Tengah, termasuk diantaranya ada Pramono Anung yang merupakan Gubernur Jakarta. Mereka ini belum bergabung dalam retret kepala daerah yang digelar karena masih menunggu perkembangan komunikasi politik antara partai PDI Perjuangan dengan pemerintah dan juga pihak panitia.
Hal tersebut sebagai buntut dari penetapan tersangka dugaan korupsi terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Awalnya mereka tidak mengikuti retret atas instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Namun kini setelah perkembangan komunikasi politik, para kepala daerah asal PDIP mengaku siap mengikuti retret. Meski demikian, mereka ini masih menunggu arahan lanjut Ketua Umum PDI Perjuangan serta koordinasi dengan panitia kapan bisa hadir bersama-sama ke Komplek Akmil. Jadi walaupun udah kumpul, tapi masih tetap menunggu. Iya. Mana ya? Ya pemirsa, ternyata penahanan Hasto Kristianto ini membuat hubungan dari Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto agak sedikit retak, Andi Kumala. Nah inilah Gitu ya. yang kita mau tahu, apakah Betul. dengan penahanan ini bisa mengakibatkan hubungan antara mereka ini renggang? Kita lihat Iya, informasinya. Kita lihat informasinya berikut ini. Setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, beredar surat yang melarang kepala daerah jebolan PDIP untuk tidak menghadiri retret di Magelang. Dalam surat tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah berada di Magelang agar segera kembali ke wilayahnya masing-masing. Keputusan PDIP menarik kepala daerahnya agar tidak ikut dalam pembekalan di Akmil Magelang tentu berlawanan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, di mana pembekalan ini adalah salah satu program Presiden dan sudah dilakukan sebelumnya kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kondisi ini tentu memantik spekulasi. Apakah hubungan Megawati dengan Prabowo tidak harmonis? Padahal jika ditarik ke belakang, kedua tokoh bangsa itu berencana untuk bertemu. Bahkan saat perayaan HUT Partai Gerindra ke-17 di Sentul, Bogor beberapa hari lalu, Prabowo melayangkan surat undangan langsung ke Megawati untuk bisa hadir. Namun Ketua Umum Partai Banteng Moncong Putih itu tidak bisa hadir karena menunaikan ibadah umroh bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Meski tidak hadir, Prabowo tetap memuji keberhasilan Megawati dalam memimpin Indonesia. Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk Republik ini. Saya akui. Maaf, kalau ada yang mau jelek-jelekan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan. Karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk Republik ini. Lantas apakah surat edaran Megawati untuk melarang kepala daerah dari kader PDIP bisa memicu hubungan tidak baik dengan Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Nanti setelah jeda kita akan mendalami kasus di mana ada pasangan suami istri di Bandar Lampung yang ditemukan meninggal dunia tertimbun runtuhan tembok yang roboh. Karena isunya juga yang selamat ini anaknya yang Iya, berusia ada yang 5 selamat, ya. tahun. Kita akan lihat informasinya setelah komersial berikut ini. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, viral aksi perundungan terhadap remaja di Kelurahan Sindanglaya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung. 5 remaja perundungan ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Dalam video yang viral di media sosial terlihat aksi perundungan terhadap remaja oleh sejumlah teman korban di Kelurahan Sindanglaya, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat pada 16 Desember 2024. Aksi perundungan sendiri ini dilatar belakangi oleh salah satu pelaku yang kesal terhadap korban karena meminjam dan merusak motor miliknya. Dari video yang viral, Satreskrim Polrestabes Bandung kemudian bergerak cepat mengamankan dan memeriksa 7 remaja yang diduga melakukan perundungan. Selanjutnya, unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan 5 remaja perundungan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Polisi kemudian mengamankan barang bukti berupa hasil visum
baju korban, pisau, serta rekaman video aksi perundungan. Kelima anak berhadapan dengan hukum tidak ditahan dan diserahkan kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pembinaan. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi berlumuran darah di halaman sebuah rumah di Sukabumi, Jawa Barat. Korban diduga dianiaya oleh adiknya sendiri berinisial F dengan senjata tajam hingga tewas. Akibat kejadian itu, pemirsa, korban yang diketahui bernama Hendra mengalami sejumlah luka pada bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Pelaku dan korban merupakan kakak beradik yang sejak lama berkonflik soal warisan. Namun pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan terkait motif pelaku membunuh kakaknya tersebut. Saat ini pelaku telah diamankan pihak kepolisian. Selain pelaku, petugas juga menyita sebilah senjata tajam jenis samurai yang digunakan untuk menghabisi korban. Usai olah TKP, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit R. Syamsuddin SH untuk diotopsi. Ya pemirsa, ini ada kisah tragis terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ketika seorang siswa SMK yang sedang melakoni adegan bunuh diri saat pentas drama di sekolahnya benar-benar tewas akibat properti teater. Muhammad Rofiq Dafirli berusia 17 tahun ini tewas saat sedang pentas teater drama berjudul Kenakalan Remaja di sekolahnya di SMK Dharma Pertiwi. Siswa kelas 3 tersebut sedang berlakon tokoh yang bunuh diri. Adegan yang dilakoninya seharusnya hanya berupa simbolis dengan balon berisi cairan berwarna merah. Namun naas, saat melakukan adegan bunuh diri itulah Dafirli ternyata benar-benar tertusuk properti drama dan langsung meninggal dunia. Menurut yayasan yang menaungi sekolah, pentas drama tersebut adalah bagian dari penilaian untuk pelajaran bahasa Indonesia. Para siswa membuat skrip drama sesuai kreativitas masing-masing, tetapi tetap mendapatkan pengawasan dari guru. Hingga saat ini polisi telah memintai keterangan dari sekolah dan siswa, termasuk barang bukti yang disita diantaranya properti drama yang digunakan korban saat pentas. Selain dari polisi, kasus ini juga mendapat perhatian khusus dari Dinas Pendidikan Jawa Barat yang akan melakukan evaluasi atas pementasan drama maut ini. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Pasangan suami istri di Bandar Lampung ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun runtuhan tembok yang roboh saat hujan deras melanda. Beruntung anak korban yang masih berusia 5 tahun ini selamat dari kejadian. Pasangan suami istri bernama Rosmiani 36 tahun dan Heriadi Prabowo 38 tahun meninggal dunia akibat tertimbun tembok tetangga yang roboh saat makan malam di kediamannya di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Saat ditemukan, pemirsa, di sekitar korban masih terdapat piring dan makanan. Beruntung anak mereka yang masih berusia 5 tahun bernama Rizky masih berhasil selamat dari kejadian naas itu. Petugas gabungan yang mendapatkan informasi tersebut langsung bergerak melakukan evakuasi. Jasad korban Rosmiani berhasil dievakuasi pada Sabtu sekitar pukul 3 dini hari. Sedangkan sang suami baru berhasil dievakuasi 2 jam kemudian. Pasca evakuasi, jenazah kedua korban ini langsung dilarikan ke RSUD ada di Cokrodipo, Bandar Lampung untuk penanganan lebih lanjut. Ini sangat miris karena ternyata kalau dilihat dari apa yang ditemukan di sekitarnya, ada piring, ada makanan, ini terjadi pada saat mereka sedang makan malam bersama begitu. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis dari kejadian ini lebih jelas, kami sudah terhubung dengan Pak Yusuf selaku keluarga korban. Selamat pagi Pak Yusuf. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yusuf.
Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Pak Yusuf, kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa ini bisa terjadi dan kita juga turut berduka cita ya Betul. atas apa yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut. Dan saat ini seperti apa sebenarnya kronologi dari kejadian itu, Pak? Ya, pada malam kejadian almarhum mbak saya itu pulang dari ikut suaminya bekerja di odong-odong. Saat hujan deras itu mungkin karena sepi. Mereka pulang untuk makan dulu kan, sambil menunggu hujan reda. Di tempat kejadian sinilah Mbak sama kakak ipar saya makan bareng dan secara tiba-tiba pondasi dan tembok yang di atas ini rubuh menimpa kedua almarhumah di sini dan anaknya yang berusia 5 tahun tuh sedang berada di kamar yang tidur dan kejadian saat rubuh itu anaknya terbangun karena suara yang sangat keras hingga menangis histeris. Ya saat itulah tetangga pada mendengar dan dicek dari lokasi sudah tertimbun reruntuhan pondasi dan batu bata yang ada di sini. Mas Yusuf, kalau dari gambar yang kami lihat, ini kan kondisi robohnya cukup hebat begitu ya. Apakah memang rumah dari keluarga korban ini menjadi satu-satunya yang roboh di sana, atau ada rumah-rumah lain yang kemudian juga rubuh ketika cuaca buruk melanda di sana? Ya, di atas ini ada bengkel sama tanah kosong, nggak ada rumah. Jadi dari rumah ini selang 2 meter itu pondasi tinggi ke atas terus ditimpa dengan bata untuk nutupin inilah pembatas. Mhm. Baik, Jadi berarti yang saat rubuh itu hujan adalah deras, tembok pembatas, Pak? ya tembok pembatas bukan tembok rumah, pembatas tanah. Baik, baik. Sementara itu untuk tembok pembatasnya sendiri, kalau kita lihat apakah memang itu dibangunnya memang untuk mencegah longsor ataupun seperti apa, Mas Yusuf? Eh, itu kurang tahu ya, semenjak dibangun di rumah sini itu sudah ada pondasi sama tembok itu. Mungkin Oke, untuk mungkin bisa sekatan diceritakan juga. pembatas tanah aja. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana proses evakuasi ketika kejadian berlangsung. Apakah pencarian yang dilakukan oleh warga sempat masih menemukan korban dalam kondisi selamat atau memang sudah meninggal dunia, Mas Yusuf? Kronologinya saat kakak saya yang laki itu datang ke sini menanyakan ke anaknya yang kecil itu kondisi ibunya kemana, katanya ibunya beli sayur tapi kakak itu firasat nggak enak karena langsung nelpon istrinya yang di sana, istri dari kakak itu, korban ini bawa motor Mio sedangkan motor Mio ada di dapur. Nah dari situ nelpon lah pemadam kebakaran untuk menggali puing-puing ini dan sudah tertimbun di dalam bata pondasi ini dan Baik, berarti evakuasi sudah dalam Mbak ya. Ya, berarti pada saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia begitu ya, Pak, dan langsung dievakuasi ya? Iya, evakuasi sekitar yang untuk istrinya itu sekitar jam 3-an. Itu baru bisa dievakuasi karena batu pondasi yang sangat besar dan susah. Jadi harus lama, nggak ada alat berat. Dia pakai linggis dulu baru bisa mengevakuasi yang perempuan. Setelah 2 jam kemudian sekitar pukul 5, kurang lebih jam 5 baru yang suaminya. Baik. Baik, Pak Yusuf, terima kasih atas informasinya. Sekali lagi kami turut berduka cita atas peristiwa ini dan mudah-mudahan keluarga diberi ketabahan. Amin. Ya, terutama khususnya anaknya yang selamat Anaknya ya, yang masih berusia 5 5 tahun. Terima kasih, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Selamat pagi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Tentunya masih akan kembali di segmen berikutnya ini. Kita akan mencari tahu apa sebenarnya kemudian niat dari Ibu Megawati untuk menunda seluruh kepala daerah dari kader PDIP menghadiri kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Sesaat lagi.
Di hari kedua retret kepala daerah digelar di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah, sejumlah kepala daerah PDIP belum tercatat hadir dalam kegiatan tersebut. 40 kepala daerah dari PDIP itu mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk tunda keberangkatan ke retret di Akmil, Magelang. Meski begitu, sejak Sabtu sore mereka melakukan konsolidasi di Kota Magelang tak jauh dari lokasi Akmil. Beberapa yang terlihat seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Mereka belum bergabung dalam retret kepala daerah karena menunggu perkembangan komunikasi politik antara Partai PDI Perjuangan dan pemerintah dan juga panitia. Hal tersebut sebagai buntut dari penetapan tersangka dugaan korupsi terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Lantas benarkah larangan kepala daerah yang merupakan kader PDIP sebagai bentuk manuver politik PDIP? Lalu menjadi kepala daerah pilihan rakyat tersebut bukankah untuk kepentingan rakyat atau hanya elit partai semata? Tim TV One mengabarkan. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kalau kita tadi lihat paket yang baru ditayangkan, kita jadi penasaran bagaimana saat ini kondisi retret Magelang yang sudah berlangsung hari kedua ya. Nah, di sana ada rekan kami, Yohanes Leonardo, yang siap mengabarkan bagaimana kondisi terkini dari Magelang, Jawa Tengah. Yohanes, selamat pagi. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Selamat pagi Mala dan juga pemirsa. Saat ini pagi hari ini di Magelang, Jawa Tengah, di Lembah Tidar lebih tepatnya, ini para kepala daerah, total ada 450 kepala daerah sudah melaksanakan apel pagi dan juga senam pagi dan sedang bergerak menuju ke tempat ibadah masing-masing. Dan sebelum itu kami sudah mencegat nih salah satu kepala daerah, Gubernur Jawa Timur periode 2024-2029, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi Bu. Ibu sudah masuk ke hari ketiga, hari ini mau ngapain aja dan gimana Bu experience selama 3 hari terakhir di tenda-tenda ini? Saya melihat semangat luar biasa ya dari semua peserta. Kalau saya melihat materinya terlampau padat karena siang kita kan makan bersama, ada SOP-nya dan waktunya hanya 1 jam. Itu kalau untuk perempuan makan dan sholat itu nggak cukup. Jadi kita ambil misalnya jamak takhir. Jamak takhir pun kemarin jam 5:15 itu masih acara berlangsung. Jadi ya sudah kita izin untuk sholat jamak takhir. Begitu juga 1 jam mungkin ya untuk makan malam dan sholat maghrib, itu juga nggak cukup sebetulnya. Mungkin laki-laki lebih simpel ya, kalau perempuan dengan pakaian kayak kemarin itu kan PDL. Jadi kita agak iya betul ya, kita takes time lah. Nah kalau ini lebih simpel pakaian hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat waktu isoma itu katakanlah tambah 15 menit supaya kita nggak terlambat masuk kelas gitu. Karena makannya kita di meja yang sudah pakai SOP, pakai lapor makan dimulai, lapor makan sudah selesai. Jadi untuk makan siang, makan malam kan prosesnya seperti itu. Kalau sarapan sih kita diantar ke masing-masing tenda. Padat sekali. Ada yang jam 2-3 selesai. Kemarin kelas B jam 10 mau tanya jawab itu peserta jadi sudah minta cukup, misalnya materinya kemarin hampir full dari mulai Gubernur Lemhanas, Pak Menhan dan kemudian tim Lemhanas itu penguatan tanah sih, penguatan ketahanan nasional. Hari ini masih melanjutkan Lemhanas, malam baru Menteri Keuangan. Iya. Bu Khofifah, tadi kalau dengar cerita dari Bu Khofifah kayaknya agak disiplin banget ya Bu ya selama 3 hari terakhir ini. Nah kalau dari disiplin itu kira-kira implikasinya yang secara langsung terasa pada kepala daerah sendiri seperti apa melihatnya Bu? Ya, saya rasa masing-masing kita harus membangun kedisiplinan ya, baik di dalam tata kerja, tata kelola, maupun di dalam mendisiplinkan diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya disiplin tidak hanya baris berbaris, tapi disiplin, katakan kalau kepala daerah dalam menjalankan program dan melaksanakan anggaran, itu sama, semua harus disiplin. Artinya ini mengajarkan kita untuk melakukan tata kelola yang baik. Jadi good governance, clean government ya antara lain dalam proses ini.
Oke, siap. Iya, Terima kasih banyak Bu Kofifa. sama-sama. Semoga rangkaiannya lancar dan sehat-sehat sampai memimpin 5 tahun lagi sebagai petahana Bu ya. Terima kasih, selamat beribadah Bu Kofifa atas waktunya. Pemirsa, tadi merupakan diskusi kami dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa yang tadi mau berjalan menuju ke tempat ibadahnya di depan Balai Sudirman di dalam kawasan kompleks di Limbah Tidar di Magelang, Jawa Tengah ini. Dan memang tadi dari perbincangan kami disampaikan ada beberapa hal terkait materi dan juga disiplin yang coba ditanamkan dalam 3 hari pertama di retret kepala daerah atau orientasi kepala daerah yang diikuti oleh 450 kepala daerah. Dan memang dari 450 tersebut masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir. Ada beberapa dari PDI Perjuangan, dan meskipun ada beberapa tokoh ataupun juga kepala daerah yang juga dari PDI Perjuangan, namun meski demikian tadi nilai disiplin tetap ditanamkan dan coba diserap oleh seluruh kepala daerah yang mengikuti rangkaian retret kepala daerah. Sementara demikian dari Magelang kembali ke Jakarta. Malah. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporannya langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Kalau tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ibu Khofifah, hari pertama pemberian materi, ini kita ditegaskan untuk diajarkan terkait kedisiplinan. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kan PDIP semua kadernya udah pada ngumpul, kepala daerahnya. Ini disiplin dengan kegiatan negara atau disiplin dengan partai kan begitu. Jadi akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio bersama kami Bang Pangi Syarwi Caniago selaku analis politik. Selamat pagi, Bang Philip. Wah, senyumnya sih udah semangat banget nih, ya kan? Udah siap berkomentar. Udah siap berkomentar. Tapi Bang Pangi nggak sendiri karena kita sudah terhubung dengan via Zoom atau daring Bang Masinton Pasaribu selaku politikus PDIP sekaligus Bupati Tapanuli Tengah. Selamat pagi, Bang Masinton. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi Bung Philip, Mbak Kumala dan Pak Pangi. Selamat pagi. Wah, pagi, Bang selamat Masinton. pagi. Baik, saya langsung aja nih kita ke Bang Masinton, Bang. Semua udah kumpul, udah ketemu malam tadi gitu ya. Tunggu apa lagi Bang untuk hadir di Magelang? Ya, pertama kami menunggu arahan lanjutnya ya. Pertama prinsipnya itu adalah bahwa kami siap mengikuti agenda retreat. Bahwa kami tidak menolak itu, tapi kemarin itu diarahkan untuk standby, ya standby sampai kemudian nanti ketua umum mengarahkan, begitu ya. Nah tentu ini kan kami harus tetap standby di Magelang dan sebagian juga ada yang standby sekitaran Magelang karena penginapan juga pada penuh, ada yang menginap sekitaran Jakarta maupun Semarang. Nah tentu kami di standby di Magelang ini artinya kami siap untuk mengikuti agenda retreat dan kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya agar bisa nanti diikutkan jika sudah ada arahan untuk mengikuti retreat itu. Yang nyuruh standby itu ketum juga, Bang Masinton? Yang suruh standby di Magelang? Halo, iya. Yang meminta untuk berkumpul dan standby on call di Magelang, apakah ketum juga Ibu Megawati? Itu kan kemarin sudah ada yang dalam perjalanan ke Magelang. Iya kan? Siapa Bang? Ketika ada usai pelantikan kan sebagian besar itu sudah perjalanan menuju ke Magelang. Nah gitu loh. Nah kemudian sampai Magelang ya teman-teman ya masih tetap bertahan di Magelang. Begitulah kemudian berkumpullah di Magelang. Seperti itu. Apakah kemudian diperinci Bang Masinton artinya menunggu ini sampai kapan dan apa kemudian yang ditunggu untuk kemudian para kader PDIP kepala daerah ini untuk mengikuti retret? Apa yang kemudian ditunggu sejauh ini Bang Masinton? Ya kami menunggu kalau kemarin ya Pak Pramono Anung menyampaikan ke kami agar tetap sabar kemudian ya beliau menyampaikan sampai nanti ada arahan dari
Ketua Umum Ibu Megawati. Nah, artinya kita tetap di Magelang agar ketika kita diarahkan untuk mengikuti agenda retreat, maka kita tidak lagi jauh-jauh untuk melakukan mobilisasi ke lokasi Akmil Magelang tersebut. Begitu. Ya Bang Masinton, kalau kita lihat kemarin di acara kumpul-kumpul itu ada utusan khusus nih dari Menteri Dalam Negeri juga menemui para kader PDIP di sana. Apa yang dibicarakan dengan utusan Mendagri ini? Yaitu Pak Irjen Herimen menyampaikan ya bahwa nanti jika sudah ada arahan untuk mengikuti agenda retreat, maka nanti tinggal menyesuaikan agendanya dan juga disiapkan bahan-bahannya. Ya, bahan-bahan yang kemarin yang belum sempat diikuti supaya nanti bisa dipelajari dan didalami. Seperti itu loh. Jadi sifatnya lebih koordinatif dan teknis saja dalam agenda pelaksanaan retreat itu. Itu yang disampaikan oleh Pak Herimen seperti itu. Bang, apakah kemudian instruksi untuk menunggu dari Ibu Mega ini karena sudah ada komunikasi antara Ibu Mega dan juga Presiden Prabowo Subianto sejauh ini? Karena informasi yang beredar, ada informasi bahwa komunikasi Ibu Mega dan Prabowo sudah terjalin begitu. Ya, beliau kan pasti saling komunikasi lah. Dari dulu juga sering komunikasi. Beliau relasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu kan relasi lama dan saling respect dan saling menghormati. Jadi ya pasti beliau berdua ya pasti saling berkomunikasi, baik itu melalui pesan-pesan antar langsung maupun melalui orang-orang sekitarannya, kira-kira gitu. Baik, tampaknya sudah mulai terdengar atau terendus ada komunikasi. Tapi itu belum bisa dipastikan ya. Nanti kita akan bahas ini juga dengan Bang Panggi. Namun kita jeda dulu Bang Panggi sebelum mengomentari terkait dengan tarik ulur nih kader PDIP ikut retret. Sesaat lagi pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan tadi statement dari Pak Masinton atau Bang Masinton terkait komunikasi antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo. Sebenarnya ini kan komunikasi terus berjalan, terus berlangsung. Tapi kenapa kalau dari kacamata Bang Panggi sendiri melihatnya kenapa sih kok begitu alot komunikasinya gitu loh. Kalau memang komunikasinya biasa-biasa aja kan nggak ada masalah, tapi kayaknya ini alot banget Bang. Ya, memang alot juga sangat dinamis ya, sangat kompetitif, menarik. Kita tunggu aja kejutan-kejutan selanjutnya dan ini sesuatu yang sangat mengagetkan, tapi juga sangat instruksi ini kan luar biasa gitu. Ini kan menguji loyalitas juga karena PDIP kan petugas partai kan. Jadi loyalitas itu sebenarnya kan loyalitas ganda akhirnya, loyalitas ke partai sama presiden. Sebenarnya kan soal loyalitas itu kepala daerah itu kan loyalitasnya kepada partai itu selesai ketika dia punya loyalitas baru, kesetiaan baru namanya presiden. Karena dia ikut sistem politik pemerintahan itu kan. Dan dia dipilih rakyat, legitimasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang melantik sebenarnya kan Pak Prabowo. Kemudian memerintahkan terkesan Ibu Mega kan. Nah, itu kan harusnya kan ini kan yang sudah ke negara, sudah Pak Prabowo. Sehingga memang kelihatan Mas Philip kalau saya malah lihat ya, karena dua konteks ini kok bisa seperti ini jadinya. Dan ini kan konsekuensinya, risikonya sama-sama mempertaruhkan kewibawaan. Pertama strong leadership seorang Presiden Prabowo kan. Kan kalau misalnya sama, mungkin nggak akan ada menteri yang bilang ada agenda lain, ada yang sakit. Kan itu ceritanya sekarang lagu-lagunya tuh. Ada yang menghilang 47 kan begitu dari 503. Tapi kalau nggak ada peristiwa ini kan nggak ada, mungkin ada alasan karena acara pesta kan lucu kan. Padahal ini agenda negara kan penting. Nah, jadi ini pertaruhan terhadap, di satu sisi juga pertaruhan terhadap Bu Mega. Kalau nggak semua kader nggak loyal, nggak patuh, buktinya ada yang nggak setahu daerah berapa gerobongan sama Brebes atau apa itu kan tetap tidak ikut instruksi Bu Mega gitu. Tapi kan mereka kan beralasan bahwa mereka udah kadung, dalam artian sudah terlanjur masuk ke komplek Akademi Militer Magelang, Bang.
Ya, itu kan sebenarnya bisa saja, tetapi alasannya kan ini juga Bu Mega juga mencermati ini testing the water juga, menguji mana kader yang loyal, mana yang nggak loyal. Iya, gitu. tapi nanti dianggap sama publik ini egoisme elit partai gitu, sehingga kepala daerah yang seharusnya sudah dipilih oleh masyarakat ini sudah harusnya mengabdi ke masyarakat, malah masih sibuk dengan urusan partai. Mestinya begitu, karena memang beliau adalah diwakafkan oleh ke rakyat ya, oleh presiden. Tetapi kalau kekuatan Ibu Mega seperti ini kuatnya, berarti kan semua kebijakan nanti pemerintah ini bisa Bu Mega instruksikan. Ini baik untuk keselamatan bangsa juga kalau ada kepentingan negara yang lebih besar lagi. Tapi ini kepentingan ini kan bukan persoalan hanya sama Pak Astonya, tapi ini kan juga ada bergening-bergening lain yang belum tuntas mungkin ya. Apa ada yang itu masih bergeningnya, Bang? Ada yang masih dikomunikasikan. Sehingga kan ada kemungkinan ada gelombang kedua atau ikut nyusul gitu kan. Karena menurut saya ini urusannya bukan urusan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Ini urusan antara PDIP sama Pak Jokowi yang bilang ini urusan gua sama beliau nih. Pelurunya bukan ke Pak Iya, Prabowo. bukan ke Pak Prabowo sebenarnya. Nah, makanya saya juga heran nih Pak Jokowi kenapa ya masih konversi pers di istana beliau di Solo tiap hari. Kemudian ngomentarin PDIP soal Bu Mega menginstruksikan itu kan tidak boleh diboikot lah retretnya. Dikomentarin. Ya artinya harus putar balik. Kemudian dikomentarin lagi bahwa iya dia dipilih rakyat langsung untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini katanya nggak mau gendong cucu tapi kok komentarin lah terus. Ini Presiden maksudnya ya Prabowo ini akhirnya jadi kasihan Pak Prabowo. Terjepit ya artinya. Serba sulit dia akhirnya kan. Nah sekarang kan wibawa Presiden juga dipertaruhkan, Ibu Mega juga. Nah tapi mestinya kan Pak Jokowi itu diam aja gitu. Jadi dia seperti ikan lele memancing dalam keruh. Jadi makin keruh dia makin senang tuh. Kan akhirnya harusnya kan dia diam gitu. Dia komentarin lagi. Akhirnya ini nggak selesai-selesai. Sementara Pak Prabowo ini kan juga serius mengurus bangsa. Ini kan tujuannya baik ini. Astacitanya, kedisiplinan, tegak lurus, berirama, satu komando kan baik sebenarnya. Bahkan Ibu Mega kan sudah pernah spill kita akan dukung programnya Pak Prabowo, kita bantu. Tapi setelah peristiwanya kemarin, ini kan bukan peristiwa itu, ujungnya menurut saya ada yang lebih besar ujungnya. Ini pertaruhan antara PDIP dengan Gerindra, mungkin ada bergening-bergening lain yang belum clear, belum negosiasi lain yang belum tuntas. Belum Masih tuntas begitu deal-dealannya, Bang masih Masinton, tanggapannya Bang? Iya. Jadi pertama itu kalau dalam aspek pemerintahan ya, Ibu Megawati itu selalu menyampaikan ke kami bahwa kita ini menganut sistem presidensil. Bentuk negara kita juga bentuknya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, bukan federal. Maka Ibu Megawati menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah ya itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden sebagai kepala pemerintahan kepala negara di daerah masing-masing seperti itu. Jadi ya Bu Mega clear, beliau pernah jadi presiden dan kemudian beliau konsisten dengan sistem presidensial itu dan dalam konteks negara NKRI. Jadi beliau menyampaikan sebagai kader partai dan sekaligus sebagai kepala daerah dalam tugas pemerintahan tunduk dan taat aja pada program-program kerakyatan presiden sebagai kepala pemerintahan seperti itu. Jadi itu clear ya. Nah kemudian terkait dalam umpama sikap politik, masing-masing partai kan punya mekanisme dalam internal organisasinya. Nah tentu penyikapan politik ada ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap kader partai begitu umpama. Nah itu kan hal yang berbeda lagi gitu ya ketika menyikapi satu proses ketidakadilan terhadap yang dirasakan oleh partai. Tapi ini kan ada hal yang berbeda. Namun dalam tugas pemerintahan ya kita prinsipnya adalah dengan sistem presidensial tadi yang disampaikan oleh Bu Megawati kepada seluruh kader-kader kepala daerah dari PDI Perjuangan tegak lurus dengan program-program kerakyatan yang dipimpin oleh presiden dalam hal ini ya Presiden Pak Prabowo seperti itu. Jadi clear sebenarnya.
Bang Masinton, tadi juga penjelasan dari Bang Panggi bahwa ini kayaknya masih ada deal-dealan yang belum deal begitu ya. Makanya kenapa hingga saat ini Masih kepastian untuk mengikuti hadir di kegiatan retreat ini masih wait and see. Tanggapannya mungkin Bang Masinton? Ya saya nggak tahu deal-deal apa yang dimaksud begitu ya. Kalau deal-deal itu kan kita nggak tahu tuh apa yang harus kita komentari kalau menyangkut deal-deal tadi. Seperti itu intinya ya itulah kayak bahwa secara sikap politik ada ketidakadilan yang kami dirasakan oleh PDI Perjuangan dan kemudian disikapi. Nah tentu itu hal yang berbeda dengan dalam aspek tugas-tugas pemerintahan. Dalam tugas pemerintahan itu ada tadi prinsipnya tegak lurus dalam sistem presidensial yaitu Pak Prabowo. Baik, terima kasih Bang Masinton atas penjelasannya yang ini kalau Bang Masinton ini kemarin juga sempat viral nih. Iya, Bang. Karena ada diwawancara di bandara. Itu Bang Masinton bukan, Bang? Kita konfirmasi dulu, Bang. Salah orang. Yang ke saya tuh. Dikira saya. Enggak, tapi bener gak itu Bang Masinton? Oke, kita terakhir ke Bang Panggi. Bang Panggi, ini seolah-olah kader PDIP masih di lampu kuning, masih waspada, masih bersiap-siap. Lampu hijaunya kira-kira kapan nih? Ya, menunggu instruksi yang dalam waktu yang tidak ditentukan kan. Putar balik sudah kan. Yang Tapi penting, ada yang nggak putar balik kan. Iya, penting instruksinya apa? itu akan Supaya terbit lampu pada hijau. saat apa nih? Ya, ini yang menarik kan sebenarnya persepsi publik juga membaca kepala daerah bahwa kepala daerah dari PDIP ini karena petugas partai, dia loyalitasnya ganda memang ke presiden dan ke partai. Semestinya kan kesetiaan kepada partainya tuh selesai setelah ada kesetiaan baru kepada presiden. Itu sistem. Tapi pada prinsipnya ketika memang ada kader PDIP mengambil jalan, ini kan garis partai. Mereka ikut partai. Karena mereka adalah garis komando juga. Dalam konteks ini memperkuat bahwa partai itu juga penting. Tidak boleh kemudian dipisah-pisah. Tetapi dalam konteks bagaimana mereka menselaraskan, mengakselerasi, mensinergiskan, akan mendukung asta-cita Presiden Prabowo, itu kan soal lain lagi. Mereka juga punya keinginan untuk menyukseskan semua programnya. Karena bagaimanapun pemerintahan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Mereka juga butuh pemerintah pusat. Diayomi, apalagi mereka untuk arahan-arahan juga, kemudian anggaran kan juga sudah dilantik ya oleh presiden. Iya, mutual understanding. Kepala daerah hanya tinggal mengabdi kepada pemerintah. Kan dia dilantik presiden, tapi bisa diperintah oleh ketua umum partai gitu. Tapi satu lagi, sanksi tidak ada, aturan juga tidak ada. Itu yang terjadi di retret ini sebenarnya. Tapi kalau kemudian kewibawaan presiden dan kewibawaan ketua umum partai itu terjaga hari ini. Itu yang harus dijaga. Jadi harusnya ada sanksi dan aturan yang tegas ya. Baik, terima kasih Bang Panggi. Terima kasih Bang Panggi atas waktunya pada pagi hari ini. Bang Mas juga Bang Pati Tapanuli Tengah yang ganteng. Pak Panggi. Baik. Pilih. Selamat pagi. Baik. Dan itulah tadi bagaimana perbincangan kita malah terkait kepastian retret. Tapi di segmen selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana kemudian kemarin Pak Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pemimpin redaksi untuk dikumpulkan di Hambalang. Jadi kita akan bahas bagaimana apa yang kemudian dibicarakan terkait informasi-informasi yang juga saat ini beredar dan begitu masif, hangat begitu ya, hangat. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berdiskusi bersama dengan puluhan pimpinan redaksi media massa dan tokoh senior jurnalisme di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang diawali dengan makan siang bersama, kemudian diskusi ini digelar di ruang perpustakaan selama kurang lebih 6 jam. Prabowo dan para pemimpin media massa ini saling bertukar pikiran terkait isu terkini yang sedang berkembang. Di mana menurut Prabowo media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan terpercaya kepada masyarakat. Prabowo mengatakan pertemuan ini digelar setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhirnya dengan para pimpinan redaksi pada 18 Juni 2023. Pertemuan itu ditutup dengan makan malam bersama serta diakhiri dengan bercengkrama di meja makan dan foto bersama. Baik, tampaknya menarik sekali pertemuan di Hambalang ya. Betul. Semua pemimpin
media hadir di sana, baik itu TV, online. Hangat, begitu hangat ya. Iya, begitu hangat, begitu Tapi kan akrab. kita juga penasaran apa sih yang kemudian Dibicarakan. diperbincangkan di sana begitu. Gimana Iya. malah? Untuk mengetahuinya secara langsung sudah hadir pemimpin redaksi TV1 Bapak Lalumara Satriawangsa yang kemarin hadir langsung ya Hadir di juga sana. di Hambalang ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak pagi Mara. malam, pagi. Ya, Pak Mara, kita mau tahu kalau kita lihat kemarin suasananya begitu akrab, begitu hangat, apa sebenarnya yang dibicarakan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan para pimpinan media? Ya, pertama beliau mengundang kembali para pemret yang sebelumnya saya tidak hadir, ya tahun 2023 sebelum beliau terpilih jadi presiden, dan sekarang beliau mengundang untuk berdiskusi kembali. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, misalnya soal efisiensi anggaran, bahwa apa yang ingin dicapai daripada efisiensi anggaran ini, kan targetnya kan yang pertama itu 300 triliun, kedua 300, totalnya nanti hampir tahap 3 itu kan 750 triliun. Dan untuk pertama ini kan dari 300 triliun itu kan 100 triliunnya untuk makan bergizi gratis yang nanti tuh penerima manfaatnya itu sampai akhir tahun 2025 ini kan sekitar 85 juta orang termasuk ibu hamil loh. Dan yang terlibat dalam makan bergizi gratis ini kan UMKM dan itu lebih dari 50.000 sampai 75.000 UMKM dan vendor-vendor kan banyak, dan ini akan menurut beliau ini akan menggerakkan ekonomi terutama di pedesaan. Dan salah satu juga beliau sampaikan bahwa target beliau itu nanti di desa itu akan ada perputaran uang bukan hanya dari makan bergizi gratis ini, itu sekitar 6 sampai 8 miliar per tahun untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan. Dan selain itu hasil dari efisiensi anggaran ini juga akan digunakan untuk bangun sekolah-sekolah yang rusak, dan ada investasi sekitar 200 triliun itu juga untuk investasi, karena beliau kan juga selain mantan tentara gitu kan, perwira tinggi tentara, kan juga pengusaha, jadi tahu bagaimana menggunakan uang. Kalau punya uang 100 bisa leverage sampai 1000 gitu. Jadi semuanya akan digunakan untuk membangun. Bahwa pertama yang semalam itu disampaikan bahwa saat ini dunia beberapa negara kesulitan beras, tapi alhamdulillah Indonesia tidak. Kita sebut saja Filipina, Malaysia, dan Jepang kan kesulitan beras, dan Papua Nugini. Jadi bagaimana tujuan target pertama itu adalah soal pangan. Swasembada pangan. Bahwa pangan ini tidak boleh kita tergantung oleh impor. Sebagai bangsa tidak boleh, oleh karena itu pangan ini penting bagi kita. Yang kedua yang beliau sampaikan adalah soal daulat energi. Bahwa kalau sekarang ini kita masih ada impor bisa 1 juta barrel, karena kita produksi kan per hari kan sekitar 700.000 barrel per day kan. Jadi sementara kebutuhan sekitar 1,5 juta barrel per day, ya sisanya kan masih impor. Dan beliau akan mengatakan bahwa kita dalam 1 atau 2 tahun ini kita akan swasembada energi dengan menggunakan ladang-ladang minyak yang tua, yang di bawah 1.000 barrel per day produksinya, tapi kan sudah ditinggalin. Nah, itu akan dikelola kembali. Tapi kan kalau kita melihat tadi Pak Mara juga sudah menjelaskan terkait efisiensi yang dijelaskan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau menarik sekali kalau kita berbicara tentang program efisiensi ini kan banyak yang kemudian menyalahartikan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Ya, memang Subianto. ada informasi yang tidak sampai secara menyeluruh. Betul. Apakah Misalnya kemudian anggaran dibahas pendidikan. juga, Pak? Anggaran pendidikan, malah beliau menambah anggaran pendidikan. Tidak ada anggaran pendidikan yang dipotong. Anggaran demikian juga anggaran kesehatan. Gitu. Jadi yang dipotong itu adalah, atau lebih tepatnya realokasi menurut persepsi saya, realokasi. Jadi misalnya dana perjalanan dinas itu kan dikurangi, ya dialokasi, dipindahin ke yang lain. Misalnya dana studi banding yang dulu dianggarkan ada studi banding lah, dipindahin ke yang lain. Dana seminar ya dipindahin ke yang lain. Dana FGD atau dana, jadi di akhir tahun yang seperti biasanya yang kita ketahui itu kan ada istilah ngabisin anggaran, itu tidak akan terjadi lagi di era Pak Prabowo. Jadi anggaran akan digunakan tepat guna. Itu pada yang tujuannya adalah untuk membangun, untuk kesejahteraan rakyat. Pak Mara, ini kan kita juga tidak bisa pungkiri bahwa di 100 hari kerja Presiden Prabowo ini ada riak-riak termasuk demonstrasi. Beliau mengakui bahwa masalah itu banyak, beliau mengakui. Dan soal ada demo ya biasa aja, beliau kan bagian berkata. Tapi justru beliau bertanya, ini yang beliau lakukan ini kan efisiensi, harusnya kalangan intelektual juga harusnya senang dengan efisiensi ini. Gitu. Tapi kok ada demo.
Nah, oleh karena itu ya tugas kita sebagai media adalah kan menyampaikan informasi. Tell the truth, nothing but truth, the whole truth kan. Yes. Kita dapat informasi yang akurasinya, yang sudah diketahui, ya itu ya kita harus sampaikan. Misalnya memang tidak ada apa-apa anggaran pendidikan, ya kita harus sampaikan. Gitu bahwa ini tujuannya untuk ini ya kita harus sampaikan. Apalagi nanti beliau menyatakan bahwa hilirisasi itu jalan, bahwa beliau kan yakin bahwa negara kita ini sangat kaya. Tapi kita selalu mengekspor bahan mentah. Misalnya beliau contohkan semalam bauksit. Bauksit itu ya sampai di ujungnya kan kita bisa sampai 29 kali sampai 50 kali dibanding nilai tambahnya dibanding sekarang. Nah itu akan dibuat smelter-smelter termasuk soal nanti mengurangi LPG melalui produk turunan batu bara. Kita batu bara cair kan itu bisa diganti. Jadi uangnya ada dari efisiensi ini. Kalau mungkin sedikit saja Pak dari pertemuan kemarin, apa sih sebenarnya di tahun ini yang menjadi target dari Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat? Artinya kita nggak usah berbicara hingga 2029 dulu deh, kita berbicara di tahun ini apa yang sudah menjadi target? Ya pertama yang kelihatan sekarang soal pangan. Ya. Kan itu beliau melihat bahwa sebagai pemimpin alirannya seperti beliau bilang bahwa realis. Yang tujuannya lah survival. Untuk bertahan ya memang pangan dulu. Kedua energi. Habis itu ya ini, termasuk juga soal ibu kota negara juga tidak ada tuh bilang pasti dilaksanakan. Karena apa? Beliau bilang IKN tetap berjalan, tapi pemindahan ini kalau sudah ada gedung legislatif, gedung eksekutif, baru sekarang kan baru gedung eksekutif. Jadi beliau akan melaksanakan trias politika itu gitu. Tapi juga masih pembangunan juga di sana jalan anggaran 42 triliun jalan. Ya artinya kan iya benar masih berjalan begitu. Baik. Dikit saja Pak, mungkin Pak Presiden juga notice soal demo kemarin, apakah juga menjadi salah satu artinya tersentil perhatian begitu? Ya tidak selalu ini, tidak selalu demo dan tidak terlalu dibahas. Dan yang kami tanggapi, yang kami tafsirkan bahwa beliau menerima perbedaan pendapat itu. Tugas dia, tugas pemerintah adalah menjelaskan. Baik. Terima kasih Pak Mara atas selaku waktunya. pemimpin redaksi TV atas waktu itu. Tentunya kita masih bisa mendukung program dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menuju Indonesia emas begitu ya Pak 2045. Indonesia cerah. Indonesia cerah sekarang biar optimis. Bukan Indonesia gelap, Indonesia cerah. Cerah begitu ya. Baik, terima kasih Pak Mara. Dan pemirsa, perbincangan dengan pemimpin redaksi TV One barusan sekaligus mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.